Piala Suratin U17 Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat di tahun 2021 ini digelar dengan tajuk Piala Umuh Muhtar. Ini menjadi ajang pencarian bakat potensial dari kawasan Jawa Barat. Rencananya event ini akan digelar di Kabupaten Bekasi dan dibuka di Stadion Wibawa Mukti pada tanggal 11 November mendatang. Pria yang menjabat sebagai komisaris PT Persib Bandung bermartabat itu pun berharap kompetisi usia dini tahunan ini bisa digelar dengan sukses. Termasuk izin pelaksanaan laga yang diurus oleh Askap Bekasi. Selain Wibawa Mukti, ada 6 lapangan lain yang disiapkan untuk menggelar pertandingan. Dukunglah ya, semua kita dukung ini untuk Piala Suratin Umuh Muhtar di sana, Pak Haji Amung Sutisna, Ketua Askap Bekasi. Lapangan izin semuanya disiapakan, keinginan saya dijabar, terang Umuh ketika diwawancara di Sekretariat Asprof PSSI Jawa Barat, Senin, tanggal 8 November tahun 2021. Piala Suratin U17 memang merupakan agenda rutin untuk menjaring talenta muda di setiap daerah. Umuh pun punya harapan untuk di daerah Jawa Barat ini, bermunculan para calon penerus tulang punggung Persib di masa depan. Dia berangan-angan, lebih dari separuh anggota tim merupakan bakat asli Tatar Priangan. Mudah-mudahan bisa mencari bibit-bibit karena sangat berpotensial sekali di Bandung dan Jabar, dan ini yang tidak terserap dan tidak kelihatan nanti akan kelihatan. Saya peduli jadi bukan untuk di Persib saja tapi juga di Jawa Barat, jadi nanti tidak menutup mungkin kan bisa 60% pemain Persib itu kan luar biasa. Mudah-mudahan terwujud cita-cita kita dengan dukungan semua, ujarnya. Di tahun ini, nama Umuh Muhtar menjadi titel kompetisi dan membuatnya tentu mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan. Untuk itu, pria yang akrab disapa Pak Haji ini meminta semua pihak untuk bekerja dengan baik. Termasuk kinerja perangkat pertandingan khususnya wasit yang disorot secara khusus. Tadi juga saya nitip ke ketua, terutama ada wasit juga diutamakan, kunci persepak bolaan itu ada di wasit, dan tergantung juga dari pengurus atau kita sendiri ya, kalau kita tidak tegas ya lewat, tegas Umuh. Kenapa ketua Asprof saya pegang, dan saya nitip jangan sampai ada kejadian jadi di Jabar yang ada dilaporkan ke kepolisian dipenjarakan ngatur-ngatur skor. Jangan marah mereka yang ditangkap dan ditarik sama yang berwajib. Karena tidak mendidik yang baik, jelasnya. Kompetisi ini akan diikuti 57 tim se-Jawa Barat dan akan dibuka pada Kamis, tanggal 11 November tahun 2021. Protokol kesehatan ketat juga diterapkan di kompetisi ini sesuai dengan aturan pihak pemerintah. Peserta diwajibkan sudah divaksin dan harus melakukan tes antigen sebelum bertanding. Persib Bandung sempat mendapat tekanan hebat dari para bobotoh setelah mengalami hasil seri 4 kali secara beruntun di seri pertama BRI Liga 1 2021/2022. Bahkan tagar Robert Out pun sempat ramai di media sosial termasuk kritikan terhadap pemain asing, Wander Luiz yang mandul di seri pertama. Tak sampai di situ, desakan bobotoh kepada manajemen pun semakin kuat hingga melakukan aksi demo di depan Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Namun, di seri kedua BRI Liga 1 2021/2022, Maung Bandung mampu bangkit hingga sapu bersih kemenangan dalam 5 pertandingan, sekaligus mencatatkan sebagai tim yang sementara ini belum terkalahkan. Kiper senior Persib Bandung, Imade Wirawan pun memberikan alasan kenapa Persib sempat hanya imbang 4 kali secara beruntun hingga ada reaksi dari bobotoh. Menurutnya, itu semua lantaran persiapan Persib cukup mepet dalam menatap BRI Liga 1. Terlebih, jelang kompetisi, Persib cukup kesulitan mendapat lapangan untuk menjalani latihan bersama lantaran masa PPKM akibat pandemi COVID-19. Kita sebagai pemain yang ada di dalam tim bukan mau mencari alasan atau apa, tapi memang keadaannya waktu itu mepet banget. Kita tidak ada waktu persiapan yang cukup, jelas Imade Wirawan dalam channel YouTube Tiento Indonesia. Biasanya lanjut Made, dalam sebuah persiapan menuju kompetisi,
Minimal sebuah tim melakukan persiapan dalam waktu 2-3 bulan. Dalam masa persiapan itu, tim seharusnya melakukan uji coba sebanyak 6-8 kali. Sementara waktu persiapan kita kemarin, jelang BRI Liga 1 kurang dari 1 bulan dan tidak ada uji coba sama sekali karena memang tidak mendapat izin. Jadi kita saat itu tidak ada uji coba, tegas Made. Dan bisa jadi dalam pikiran kita langsung main seperti baru uji coba lagi karena harus mengenal lagi, mencari-cari lagi seperti gimana bermain, kemudian feeling kita gimana, tambah Made. Namun dalam 6 pertandingan seri pertama BRI Liga 1 itu, Made bersyukur lantaran Persib belum terkalahkan dan pada seri 2 langsung mampu menyapu bersih kemenangan. Puji syukur kita tidak kalah. Kita memang hasil 4 pertandingan itu gak menang, belum bisa cetak gol banyak, jadi kita seri dalam 4 pertandingan, ucap Made. Mungkin setelah 6 pertandingan itu dilewati, kita dapat feelingnya dan di pertandingan berikutnya kita mulai menang dan menang. Mudah-mudahan selanjutnya kita menang terus, harap Made mengakhiri. Bek sayap Persib Bandung, Zalnando mendapat sorotan dari bobotoh berkat performa menjanjikan. Dia kerap menjadi tumpuan Maung Bandung selama seri kedua BRI Liga 1 2021-2022. Pemain berusia 24 tahun ini tampil sebanyak 5 pertandingan di seri kedua bersama Persib. Zalnando mampu menggeser posisi Ardi Idrus yang sebelumnya menjadi pilihan utama pelatih Robert Alberts. Berkat penampilan apiknya, Zalnando sukses mencatatkan 2 assist atau terlibat dalam gol Persib. Torehan tersebut tercipta ketika mengalahkan PSS Sleman 4-2 dan Persipura Jayapura 3-0. Zalnando mencatatkan assist pertamanya dengan memberikan umpan manja kepada Mohamed Rashid hingga berbuah gol ke gawang PSS. Sedangkan, assist kedua tercipta ketika Zalnando memberikan umpan terukur kepada Wander Luiz. Umpan tersebut berhasil dimanfaatkan Wander Luiz dengan sundulan tajamnya ke gawang Persipura. Zalnando mengaku bersyukur mendapat kepercayaan lebih dari Robert Alberts selama seri kedua. Dia bisa menjawab kepercayaan itu dengan tampil maksimal di lapangan. Alhamdulillah saya bersyukur dapat kepercayaan dari pelatih dan dari kawan-kawan juga, jadi saya alhamdulillah bersyukur, kata Zalnando kepada wartawan, Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Yang penting saya memanfaatkan kesempatan dengan baik dalam pertandingan diakhiri dengan baik, sehat walafiat dan menang, tambahnya. Disinggung mengenai pujian dari bobotoh di media sosial, Zalnando tidak ingin terlena. Menurutnya, apresiasi dari bobotoh merupakan bonus atas kerja kerasnya di lapangan. Ya alhamdulillah, bagi saya apresiasi itu bonus dari apa yang saya kerjakan di lapangan. Saya sih fokusnya memberikan yang terbaik untuk Persib, apresiasi mah bonus, terangnya. Zalnando awalnya mendapat durian runtuh lantaran 2 pemain Persib yakni Ardi Idrus dan Bayu Fikri absen di laga kontra Bayangkara FC pada pekan ke-7. Keduanya absen dengan alasan beragam. Ardi Idrus absen lantaran terkena sanksi akumulasi 3 kartu kuning. Adapun Bayu Fikri memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 di Tajikistan. Kehilangan Ardi dan Bayu membuat Robert Alberts menunjuk Zalnando untuk menghuni fullback. Zalnando akhirnya menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Persib meraih kemenangan. Zalnando menyebutkan kunci sukses tampil apik dalam setiap pertandingan adalah memiliki mental kuat. Sebab, ada tekanan besar ketika bermain untuk Persib. Karena di Persib pemain besar, mental seperti itu harus sudah dipersiapkan. Seperti saya berada di kolam sangat besar, ketika saya masuk saya bukan ikan yang besar. Saya ini ikan kecil dan bagaimana saya tumbuh jadi ikan besar di kolam yang besar, tegas Zalnando.
Supardi Nasir pantas masuk dalam daftar bek sayap papan atas kompetisi kasta tertinggi. Selain aksi ciamik saat beraksi di lapangan hijau, ia juga tercatat sebagai pemain yang mampu meraih trofi juara pada dua tim berbeda. Pria kelahiran tanggal 9 April tahun 1983 ini melakukannya untuk kali pertama bersama Sriwijaya pada musim 2011-2012. 2 tahun kemudian, ia menjadi bagian penting Persib Bandung saat berjaya di Liga Super Indonesia musim 2014. Meski terbilang sukses, Supardi mengaku pada situasi tertentu dirinya dilanda perasaan takut dan khawatir saat mengawal daerah pertahanan tim. Khususnya saat menghadapi satu pemain yang diseganinya yakni Boaz Salosa, ex-ikon Persipura Jayapura yang kini berkostum Borneo FC. Perasaan takut muncul kalau Boaz bergerak ke area saya. Karena saya tahu betul kualitas Boaz yang di atas rata-rata. Kalau penyerang sayap lainnya, saya tetap yakin masih bisa mengatasinya, ujar Supardi kepada channel YouTube Tiento Indonesia. Sejalan dengan usia bertambah yang membuat kemampuan fisiknya tergerus secara alamiah, Supardi tercatat baru 5 kali tampil bersama Persib di BRI Liga 1. Meski begitu, statusnya sebagai kapten tim tetap melekat pada dirinya. Itu karena Supardi memiliki sikap yang selalu ingin berbaur dengan sesama pemain. Kapten tak harus pemain terbaik di tim, tapi ia adalah jembatan komunikasi dengan pelatih dan manajemen. Begitupun dengan wasit saat pertandingan. Intinya adalah kita harus saling menghargai atau respek kepada orang lain, tegas Supardi Nasir. Pada kesempatan itu, Supardi Nasir juga mengungkapkan rencana masa depannya. Ia mematok target usia 40 tahun sebagai batas akhir karirnya sebagai pemain. Saya sudah tegaskan kepada keluarga dan anak-anak saya bahwa akan pensiun sebagai pemain di usia itu, kata Supardi yang sudah mengikuti kursus lisensi kepelatihan lisensi B Diploma PSSI ini. Selain melanjutkan karirnya di sepak bola sebagai pelatih, Supardi juga telah merintis bisnis atau usaha pakaian muslim. Ia tak memungkiri tengah mempertimbangkan usaha yang lain. Sebagai kepala keluarga, saya tentu sudah memikirkannya. Saya harus menghidupi keluarga dengan mencari nafkah dan rezeki yang halal tentunya, pungkas Supardi yang sudah menunaikan ibadah haji pada 2017 ini.